Saudara, pasca kita 2 bulan lagi ya, lagi ya. Pasca kita rencana ke CP, ke Central Park. Setuju katakan? Ya, Kelapa Gading mungkin akan bayar harga, ada masalah, sama-sama Indonesia ya saudara. Jadi atau Sibruk akan bayar harga, tapi kita akan jadi satu di CP karena sudah dapat kabar boleh, tapi itu masih kita doakan, tapi sudah dapat lampu hijau. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya. Jadi nanti diatur sama Regi tanggalnya dan waktunya di CP ya. CP itu mana? Jangan tanya gua juga nggak tahu saudara. Gua nggak tahu juga. CP itu mana? Yang gua tahu pokoknya mall katanya. Ya, pokoknya nanti dalam mana saya juga nggak tahu, yang tahu Regi. Nah itu aja. Saudara, terus tadi ada pentahiran sekitar berapa orang yang ikut tadi? 20-an ya, sekitar 20-an. Saya minta maaf tidak bisa malam saudara, jadi pagi. Jadi nanti akan diakumulasi lagi, berapa bulan lagi ya? 3 bulan, diakumulasi lagi. Pokoknya 15 lebih, baru kita akan adakan pentahiran. Jadi kok minta 2 orang, 3 orang dulu enggak. Nanti 3, pokoknya per 15 orang lebih akan ada pentahiran lagi. Jadi nanti diatur mungkin di kolam yang sama. Ya, pagi, harus pagi. Saya nggak bisa malam, kita pelayanan saudara, nggak bisa. Jadi harus pagi. Dan saya bisa pagi. Kalau Anda kota lain juga minta saya pentahiran malam dan sebagainya, nggak bisa saudara. Mereka harus nurut saya jadwalnya. Jadi nggak bisa minta sendiri, harus belajar bayar harga. Jadi itu tadi pagi, puji Tuhan berhasil dengan baik. Ya, apa lagi? Sudah saya rasa pengumuman sudah selesai semua ya. Ya, yang belum dapat gelang nanti minta bawa. Nanti bisa Anda minta yang belum dapat. Kalau belum dapat Anda minta gelang profetiknya bisa dipakai nanti free, gratis lah. Nanti kita akan doa lagi souvenir berikutnya apa. Ya, saya mungkin souvenir berikutnya mungkin souvenir mobil mungkin bisa saudara. Sebelum dapat mobil beli souvenir dulu kan bisa profetik. Ya, bisa dapat itu. Gratis Pak, anak Tuhan kok ngomong gratis cepet. Ya kalau bisa gratis tapi yang bayar orang lain. Tapi ya, kita ini diberkati saja. Jadi gelang itu kita cetak 3.000, hampir habis. Kemarin ada pengusaha ngomong sama saya di kota lain, ngomong begini, Pak cetak lagi, gua yang bayar semua. Saya bilang Tuhan nggak gerakkan, ini dulu dihabiskan. Saudara-saudara saya di luar pulau minta Pak. Saya bilang haleluya ya wis. Jadi puji Tuhan boleh jadi berkat. Percaya katakan amin. Saya dengar baik-baik. Saya mau sharing. Saya berpikir malam ini saya akan khotbah sama dengan Sibruk. Tapi Tuhan cegah saya saudara. Tuhan suruh saya ngomong satu yang berbeda malam ini. Jadi berbagai Alkitab datang 2 kali. Sibruk kemarin saya agak ulas sedikit. Sibruk kemarin soal lumpuh. Ya saya minta Anda paham. Orang lumpuh itu karena ini saya ingin ingatkan aja. Orang lumpuh itu karena bergantung sama orang yang mau gotong. Jadi jangan, tapi saya kasih tahu saudara, kalau Anda ingin sembuh dari kelumpuhan apapun, ekonomimu, rohanimu, pelayananmu, jangan mengharapkan orang lain gotong. Tidak boleh. Anda harus punya iman, harus Yesusnya yang Anda jamah. Setuju katakan amin? Anda harus tahu itu. Amin? Karena dia bilang, tidak ada orang yang menggotong aku. Kalau sampai hari ini mentalmu seperti itu, atau imanmu seperti itu, tetap lumpuh sampai mati. Jadi Anda harus rubah imanmu. Dan Tuhan ngomong sama saya, kemarin saya juga ngomong, cara Tuhan menggoncangkan kolam sama cara Tuhan mau sembuh itu beda. Jadi tidak bisa mengatur cara Tuhan menolong kamu. Jadi harus Anda ngerti profetiknya. Every day selalu baru. Setuju katakan amin? Selalu baru. Jadi saya minta Anda paham dulu. Mentormu mungkin dapat mujizat yang berbeda. Anda pun bisa dapat mujizat berbeda. Setuju katakan amin? Caranya. Jadi jangan ngatur. Jangan ngatur. Ada amin? Saya minta Anda paham dulu. Jadi lumpuh itu masalahnya apa? Karena dia bergantung orang yang gotong dia. Tidak akan bisa. Kalau kamu sampai hari ini lumpuh iman, lumpuh ekonomi, lumpuh rohani, lumpuh pelayanan, jangan gantungkan orang. Kamu harus punya iman sendiri. Ada amin? Karena dia lumpuh selama 38 tahun. Yesus cuma tanya, mau sembuh? Ya, mau saudara. Dan dia sembuh. Masalahnya kita ini lumpuh karena bergantung sama orang. Itu masalahnya. Bergantung support orang, bergantung warisanmu, bergantung asetmu, bergantung, itu lumpuh. Anda harus bergantung firman sepenuhnya, karena itu tidak kekal.
Yang kekal adalah Tuhan. Setuju, katakan amin. Dia Allah yang hidup. Bergantung sama pamanmu, bergantung sama angkongmu. Nah, Isa harus bergantung sama Yesus. Lumpuh. Ya, makanya banyak Tuhan akhirnya lumpuh rohani, lumpuh iman, lumpuh banyak faktor. Kemarin saya ingat, kemarin di Semarang itu kan, di Semarang ya, itu Roh Kudus kelihatan, saudara. Jadi kita itu sampai mereka bilang merinding katanya. Kita merindingnya itu agak bingung, merinding, tapi jamaah dan begitu rupa dari HTE nari. Saya bilang terus profetik tanpa musik, nari terus. Nah, disuruh Tuhan, dan itu penjebolan. Karena Tuhan ngomong dijebol aja, dijebol. Dan terus, saudara, dan kelihatan. Saya juga kaget kenapa jadinya begitu. Tapi di shooting tidak ada, jadinya ada. Ayo. Maka Anda tidak bisa, silakan dulu. Maka Anda tidak bisa, sini kosong, depan sini. Ya sini kosong. Tidak apa-apa. Paling-paling dihakimi banyak orang. Atau sini. Ah, ini dekat anak kecil ini. Ya. Ah, ya. Paman sama ponakan lagi duduk bareng. Nah, perhatikan saya baik-baik. Dan saya ke depan. Sudah perlu perhatikan, Roh Kudus itu sekarang manifestnya luar biasa. Kita lihat saya, saudara. Orang ngomong begini, Pak, saya pengen lihat videonya. Saya nggak kirim kadang-kadang. Kenapa? Berbagai langkah yang percaya tanpa. Tapi kalau memang Tuhan tunjukkan, itu harus ngerti, saudara. Kadang-kadang ada ngomong gini, Pak, mosok Roh Kudus begini. Saya bilang, kamu terikat roh agamawi. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak diajari di gerejamu atau di persekutuanmu. Soalnya kita nggak pernah lihat, cuman kerasa, Pak. Ini lihat goblok, saya bilang gitu. Harus, maaf ya, saya ini langsung to the point, saudara. Kalau kita jelaskan, capek. Kadang-kadang banyak anak ngomong, kok bisa gini. Pelayanan kita ini sudah banyak. Negara lain meminta buka, kita tolak, saudara. Bukan berarti kita ini enggak, saudara. Yang penting semua itu selamat gitu. Itu kalau biar jatah hamba Tuhan lain. Ada amin. Dan saya punya satu kebiasaan yang saya mau sampaikan buat Anda, Tuhan tahu, saudara. Saya tidak suka perjalanan panjang. Saya tawari khotbah di Amerika itu, saya tanya jamnya dulu, berapa jam? Dia bilang, oh dekat Pak, 22 jam. Berapa? 22 jam, 24 jam, pokoknya. Saya bilang, makasih ya, terima kasih. Saya tidak seperti Anda, saudara. Mungkin perjalanan lama suka. Saya rasanya gemes lama di pesawat tuh, haleluya. Saya bilang, makasih sahabat Tuhan lainnya. Australia Pak, dekat Pak. Saya bilang, gak usah lah, Indonesia pecel lebih enak, ada amin. Saya pernah khotbah di Singapura berapa kali, saya pun langsung minta pulang, saudara. Mereka bilang, Pastor, kita makan dulu. Saya bilang, enggak, saya pulang aja langsung. Nah itu. Nah, Singapura kan dekat Batam, di dekat Joy, tinggal nyebrang langsung. Makanya saya puji Tuhan, bangga Indonesia ini bagus. Ada amin? Kita nggak bahas debat presiden, sudah kepilih pasti. Ada amin? Silakan masuk dia. Nah, ya saya tunggu duduk dulu. Saya hari ini akan lemah lembut buat saudara karena Anda lihat muka saya ini kok angker terus per bulan. Tapi doakan 2 bulan lagi kita akan adakan acara di Central Park. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Anda bilang, Pak jauh Pak. Saya kasih tahu, saya lebih jauh, saudara. Saya lebih jauh, believe me. Saya semalam di kota ini, semalam di kota ini, semalam di Sikluk, semalam di Kelapa Gading, besok ke Bogor, ke Batam, pulang semalam. Jadi kalau Anda ngomong jauh, saya bisa bantah karena saya jalani. Kalau saya nggak jalani, itu tong kosong nyaring bunyinya. Right? Nanti katakan amin. Saya di Bali hanya khotbah, sampai nggak cukup Bali ini harus pindah. Orang berdiri. Saya pakai bilang, oh ya ini orang Bali dulu ya. Harus pindah. Ongkosnya nambah, saya bilang. Kalau ikut saya bilang sama ketua di Bali, sama Semarang juga. Saya bilang, kalau ikut saya, kamu harus pakai helm. Maksudnya apa? Ngebut ini tahunnya. Artinya kita harus berani nantang iman. Kalau enggak, saudara, kamu akan dalam kondisi aman. Makanya orang lumpuh itu Tuhan ngomong cuma 3 perkataan. Bangun, angkat tilangmu, dan apa? Berjalan. Angkat kenyamananmu. Kadang-kadang orang jatuh itu nyaman, saudara. Sudah jatuh nyaman, sudah begini aja. Gobloknya gak hilang-hilang. Angkat tilangmu, lumpuh. Tuh, marah-marah apa ya, amin? Terus saya bilang, Pak, saya udah masalah. Terserah, firman Allah, setan itu harus dibentak sebetulnya. Kalau di lemah lembuti kurang ajar, saudara. Betul apa enggak? Keras.
Tapi Pak Gembala saya nggak seperti Anda. Makanya sebulan sekali dimarahi, minggu ke gembalamu. Ada amin? Dilus-lus. Yang penting bertobat, saudara. Caranya beda, kan bisa sama. Nah, saudara coba lihat 2 Tawarikh pasal 3. Ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal 3. Ayat yang pertama. Saudara harus mengerti dirimu adalah bait Allah. Saya ulangi, dirimu adalah barang siapa yang membedakan, bait Allah dia memisahkan, itu tidak boleh, saudara. Anda harus ngerti. Dari malam ini harus paham dan jadi dirimu betul. Tapi ingat baik-baik, dirimu adalah bait Allah. Ada amin? Kalau bait Allah berarti Yesus bertahta dalam. Bukan Lucifer, bukan. Yesus bertahta di dalam. Harus paling utama. Dalam setiap pelayanan kita harus tekankan Yesus paling utama. Dia Allah satu-satunya. Ada amin? Harus, bukan bisnismu, bukan usahamu, bukan pelayanan, bahkan family ini bukan, tapi harus Yesusnya. Karena saya pernah diajari Tuhan dalam perjanjian lama, dan ke depan supaya apa? Tuhan ngomong sama saya gini, kalau engkau menomorduakan aku, siapapun atau apapun, engkau sudah berzina. Jadi berzina itu bukannya nonton orang atau kamu kepingin lihat orang kepingin dalam hatimu, itu berzina. Tapi ternyata menduakan Tuhan Yesus, apapun lebih utama dari Tuhan itu sudah berzina. Saya minta Anda mulai sekarang saklek dengan dirimu sendiri, dengan rohmu. Setuju katakan amin. Yesus paling utama. Bahkan nyawa pun itu tukar, saudara, karena Yesus paling utama. Setuju katakan amin. Anda harus kuat. Saudara perhatikan saya baik-baik. Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Saya mau ingat ini, saudara. Saya mau ngomong ini ya. Karena kita ngomong masalah kekudusan dan kebenaran, terutama kebenaran itu paling penting. Dengar baik-baik, fokus dulu. Saya dengar, saudara, ini saya maaf, saya ngomong ini dengan kuasa Tuhan. Saya dengar ada anak-anak Tuhan yang ikut aplikasi atau apa itu, aplikasi soal kayak Facebook atau apa. Kenapa segoblok itu? Dan ada hamba-hamba Tuhan pelayanan juga itu, bodoh betul. Loh. Oh contoh, seperti ini mungkin. Kenapa segoblok itu? Kenapa Lucifer itu sebodoh itu? Dan banyak anak Tuhan goblok-goblok. Saya ngomong dalam kasih Roh Kudus. Saya tegur kamu karena tujuan kebenaran. Gak suka keluar. Ada amin. Kalau tidak setan ikat kamu. Kenapa? Banyak orang stres, iman kurang. Betul apa enggak? Dalam masalah nunggunya lama, jawaban Tuhan gampang. Saya heran kok bisa sebodoh itu. Gak usah katakan Pak saya ikut, gak usah saudara. Langsung hari ini kalau Anda ikut delete langsung. Gak tahu bisa di delete apa enggak, saya gak tahu. Bisa. Dan saya kasih tahu kamu bukan artis saudara, kamu ini hamba Tuhan sebetulnya. Dan banyak hamba Tuhan ikut, saya lihat. Ini goblok juga, mentor-mentornya setan juga. Makanya hidupmu tidak diberkati. Setan sama Tuhan gak bisa kerja sama. Gak bisa. Ada amin? Gak bisa. Ya, saya nggak tahu. Saya ini orang gaptek, tapi dikasih tahu ada aplikasi begitu. Terus ada nama Roy siapa lagi saya nggak ngerti. Waduh, Roy Markun saya tahu. Pelawak zaman dulu yang meninggal itu. Kalau sudah tidak percaya Yesus, tidak sama firman, kenapa kok dipercaya? Bodoh ya. Orang goblok masuk neraka. Tuhan ngomong begini, lihat saya ke depan, serius dulu. Nah, bulan depan nggak datang nggak apa-apa, perhatikan baik-baik. Tuhan memakai orang bodoh untuk mempermalukan apa? Yang berhikmat. Anda tahu bodoh itu bedanya begini. Bodoh itu mau dipimpin Roh Kudus, bukan goblok, tapi dipimpin setan, bukan. Jangan, Pak saya goblok Pak, berarti dipimpin Tuhan. Salah. Itu pikiranmu. Sudah tahu kebenaran, kok ikut yang lain itu bodoh, saudara. Maka saya dengar, saya bilang, waduh, saya dikasih tahu itu ternyata banyak. Pantes setan sama kamu. Ditengking balik lagi. 2 kali lipat bahkan jatuh. Setan keluar sebentar, nanti dia akan lagi. Masuk lagi. Mewek-mewek lagi, gak ada didoakan, gak ada. Maka saya bilang dalam kasih Yesus sebagai penasihat pelayanan.
Kamu ini percaya Yesus, percaya yang benar, saudara. Pantas Tuhan tidak suka orang mendua hati. Orang mendua hati tidak akan terima apa-apa. Percaya saya, tidak akan terima apa-apa. Ada amin? Saya bilang, kok ini yang paling bodoh, saudara? Karena saya nangani paranormal itu banyak orang. Adu kuasa sama paranormal itu berapa kali? Saya udah ngomong paranormal, orang tidak normal. Saya udah berkali-kali bilang. Jadi kalau Anda bilang begini, lupa, kok ramalannya kok ngerti saya? Itu karena hatimu terbuka sama setan. Dia tahu, sampai engkau belum lahir dia tahu, saudara. Maka akhirnya kamu percaya, dia pikat kamu. Makanya kalau kamu dalam Yesus, kamu harus patahkan. Setuju katakan amin? Harus patahkan. Saya pernah ngomong begini. Ada orang yang diramal, nanti kamu akan ketemu seorang pria yang baju merah. Dan nanti potongannya belahan sampai nggak tahu sendiri. Kok bisa sama ketemunya? Kenapa? Setan pimpin atur sandiwara itu. Dan itu orang akhirnya bilang, betul juga ya. Salah. Firman Allah harus pimpin kamu. Kalau enggak, saudara, keluargamu kena kutuk semua sampai habis. Maka banyak anak Tuhan tidak tahu ini. Anda harus fight, tergantung kamu. Kalau kamu nggak diajari peperangan roh, hanya tunggu berkat atau utang lunas, sorry ya, gak akan lunas. Setan harus dikalahkan dalam dirimu dulu. Ngerti katakan amin? Ngerti katakan amin? Ada lagi gesek-gesek dan ramalan. Rezeki, malaikat pelindung, megalomen, goblok saya. Aduh. Mati masuk neraka, pilihan. Ada amin? Maka Tuhan ngomong sama saya kemarin begini, berapa waktu yang lalu Tuhan ngomong begini. Kamu tahu, semua aku gampang melakukan anakku. Amin Tuhan. Tapi ada satu yang susah. Apa Tuhan? Merubah hati orang. Karena orang punya kehendak masing-masing. Betul apa enggak? Punya kehendak masing-masing. Ya, malaikat pelindung, Iron Man. Aduh. Ya, kalau Anda ikut itu hari ini, keluar langsung dengan tidak hormat. Setuju katakan amin. Gak usah kasih pesangon, tengking langsung sana. Kamu sama istri ngomong, kita cocok ramalannya, ikut setan mati masuk neraka. Apa? Ikut Yesus mati masuk surga. Setuju katakan? Pengangkatan. Ada amin? Ya, saya minta Anda paham, harus keras. Kemarin orang ngomong, Pak Kyonghi boleh, mengucapkan boleh. Tapi kalau makan, saya ngajari, kalau makan buah yang dipersembahkan ke dewa dan sebagainya tidak boleh. Ada amin? Lupa sudah masuk perut ya kemarin. Dalam nama Yesus makanya. Orang ngomong, Pak kalau kita nggak tahu gimana makannya, sebelum makan doa dikuduskan. Jangan, haleluya. Mana sih ya? Jangan lupa angpau, angpau terima. Ada amin? Makanya saya bilang dalam nama Yesus, sudah tahu Daniel ngomong begini. Lihat saya ke depan. Daniel ngomong begini. Adakan perlombaan, kita ini masih intro ya. Adakan perlombaan. Aku tidak makan santapan raja. Berapa hari? Ayo. 21 hari. Berapa hari perlombaannya? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak makan santapan raja. Berapa hari dia tidak makan? Jangan salah jawab. Berapa hari? Haleluya. Berapa hari? 10 saya. 10 hari, lihat saya ke depan. Tenang dulu anak, perhatikan saya baik-baik. 10 hari, lihat saya ke depan. Dia 10 hari tidak memakan santapan raja. Dia hanya makan apa? Ayo, sayur dan minum air. Nah, lihat saya ke depan. Saudara perlu ngerti, 10 hari ini jeda waktu. Perhatikan saya baik, perlombaan. Begitu 10 hari, para pejangan melihat mereka tumbuhnya lebih gemuk dan lebih terjamin. Kenapa? Santapan raja zaman itu sampai sekarang mungkin terjadi juga. Mereka persembahkan dulu ke dewa baru makan. Dan santapan raja itu santapannya enak-enak. Daniel memilih, makanya terjemahan asli kamu harus paham. He purpose his heart. Atau begini, dia tetapkan hatinya, tidak menjamah unclean thing, tidak menjamah apapun yang najis. Artinya godaan di depan dia, tapi dia putuskan natas, tidak terima. Tawari rokok, no. Tawari ramah, no. Roy Marco, no. Ada amin.
mendua hati, saudara. Pelayanan yang mendua hati masuk neraka juga. Ada amin. Makanya masalah kita terjadi kenapa? Karena kita nggak sungguh-sungguh. Alkitab mencatat Daniel lebih gemuk. Sejak itu hikmatnya turun, saudara. Makanya saya kasih tahu, puasa Daniel juga dipakai. Hanya minum air putih, terus apa? Sayur, dan apa? Tidak ada unsur hewan. Tidak ada. Nah, kemarin orang puasa, ulang lagi, saudara. Kenapa? Mereka tanya, Pak, saya puasa makan telur aja, Pak. Saya bilang, telur dari mana? Hewan, Pak. Puasa Daniel, Pak. Ya. Ulang dari awal. Tidak boleh telur, Pak. Enak loh, Pak. Tidak boleh. Tanya apa? Sayur. Kok bisa sayur kates yang pahit-pahit makan, Pak? Ngerti kan anak-anak? Ingat, pendetamu sama saya beda-beda, saudara. Kok di sini tak training gitu. Gak boleh makan unsur hewan, gak boleh. Sayur, buah, apalagi buahnya durian, saudara. Kenyang terjamin soro, saudara. Saya makan, Pak, saya makan buah. Saya niru Daniel. Apa buahmu? Durian terus, Pak. Ya pantas, saudara, tambah gemuk. Dan minum air putih, bukan minum jus apokat, saudara. Sekarang, Pak, apokat. Kok bisa apokat? Kenyang, Pak. Makan, tapi saya kasih tahu, ternyata orang melakukan dengan ketaatan itu hasilnya beda. Muka lebih diurapi, perkataan lebih diurapi, hikmat lebih diurapi. Saya harap Anda lakukan dengan ketepatan. Setuju katakan amin? Ya, saya minta itu aja dulu. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Ingat, yang mulai sekarang jangan ada ramalan lagi. Supaya setan ditendang keluar, saudara. 2 Tawarikh 3 ayat yang pertama. Semua lihat firman. Salomo mulai mendirikan House of God, rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan, perhatikan, sebelum dia mendirikan, karena ada pernyataan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ahianya, di tempat yang ditetapkan Daud, yaitu di tempat pengirikan siapa? Ornan, orang Yebus. Dan saya minta Anda lihat saya ke depan. Kadang-kadang Tuhan, saya minta Anda catat ya, perhatikan saya, perhatikan ini. Kadang-kadang Tuhan minta Anda mendirikan sesuatu yang Anda harus lakukan, di mana Tuhan dulu menampakkan padamu. Setuju katakan amin. Mungkin kita ngomong gini, kamu harus kembali ke desamu, di sini dirikan rumah doa. Itu namanya penetapan. Setuju katakan? Ya, Anda harus belajar. Kemarin saya ngomong, kemah, dan saya ke depan. Kemah pertemuan itu di rumah masing-masing pun bisa. Contoh, kamu punya, ini saya ajari kalau Anda ingin diberkati seperti Obed-Edom. Dengar baik-baik. Saya dikasih tahu Tuhan begini, kalau kau punya rumah, mungkin 2 kamar paling kecil, atau mungkin 3 kamar, siapkan 1 kamar buat kamu tempat doa. Setuju katakan? Itu namanya kemah pertemuan. Kamu akan ketemu Tuhan di sana. Kamu akan sama-sama. Meskipun tempatmu sebenarnya tidak sanggup menerima Tuhan, tapi itu namanya respect, the holy presence. Nanti katakan amin. Kamu tempat ini doa. Maka saya bilang, dari dulu sebelum married sampai sekarang, saya bikin itu, saudara. Kenapa? Tempat itu dikuduskan. Jadi orang kalau masuk atau mendadak seperti begini. Saya lihat malaikat. Karena itu holy presence. Nanti katakan amin. Jadi ada tempat doa. Kalau kau bilang, Pak, saya ada gudang. Sampai hari ini aku pakai. Sedangkan kamu tidak ada tempat doa. Saran saya, pulang dari tempatnya, Anda desain kembali gudang. Jadikan tempat doa. Di sana setan akan pergi. Itu atmosfer rumahmu akan diubahkan. Setuju katakan dulu. Ada amin. Anda bilang, Pak, saya cuma kos-kosan, Pak. Ya di kos-kosanmu, nggak usah bangun apa-apa, saudara, kos-kosanmu aja. 1 kamar kok. Anda harus paham. Di Blessing saya ajar itu, hormati hadirat Tuhan. Ada amin? Obed-Edom diberkati berapa? Ini visinya, ngerti ya ikut Blessing? Visi kita ini, visi apa, saudara? Obed-Edom menghormati 3 bulan, diberkati luar biasa. Saya nggak ngomong soal berkatnya, tapi saya kasih tahu, saudara, cara menghormati Tuhannya. Karena bedanya Usa mati, Obed-Edom enggak. Bendanya sama, cara servisnya beda. Satu mati, satu diberkati. Pilih mana? Anda harus ingat, hormati Tuhan, bukan hormati hamba Tuhan. Hormati hamba Tuhan oke, saudara, karena dia memang memimpin kamu mungkin. Siapapun mentormu. Tapi yang paling penting hormati Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan munafik juga. Malah duitan juga. Tuh enggak, Jakarta enggak ada, di sana jauh, saudara, banyak. Ada amin? Halo? Maka saya, kalau Anda lihat tadi katanya lihat YouTube, saya nggak pernah lihat YouTube, saudara. YouTube saya sendiri khotbah, saya malu, saudara. Lihat muka sendiri kayak gitu, ngapain? Tapi dari orang-orang nampilkan banyak, saudara.
spirit of snake, spirit of ini macam-macam. Maka saya minta Anda paham dulu. Kalau Anda malam ini dapat pewahyuan, kamu pulang dari tempat didirikan tempat bagi Tuhan, saya harap segera lakukan. Jangan ngomong Tuhan biayanya berapa, gak usah takut biaya. Belajar melangkah. Tepuk tangan bagi Yesus. Belajar melangkah, belajar melangkah. Ada amin? Hormati hadirat Tuhan. Nah lihat sekarang ayat kedua. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam, perhatikan, bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahnya. Kalau zaman sekarang bulan kedua itu bulan apa? Kalau tahun sekarang itu beda sebenarnya. Bulan Februari. Tahun keempat berarti keempat, tahun keempat pemerintahannya. Sejak dia dipercayakan, 4 tahun setelahnya dia mendirikan. Ayat 3. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomon untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya berapa? 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama. Dan apa? Lebarnya berapa? 20 hasta. Lihat saya ke depan. Dia atur sedemikian rupa. Panjang lebar. Hari ini ada perjamuan kudus. Nanti saudara akan terima. Panjang membangunnya semua detail. Saran saya kalau kamu ingin menyenangkan Tuhan, Tuhan akan ngomong detail. Tidak bisa seenaknya kamu bikin semuanya. Harus detail. Setuju katakan amin? Jam berapa kamu melangkah, pelayanan itu masuk ke kota mana, ke negara mana dulu, detail Tuhan akan atur. Nah anak Tuhan kadang-kadang main serampangan. Pertama serampangan boleh, perhatikan. Kenapa boleh? Karena kita belum peka belajar. Tapi dengar saya ke depan. Begitu kamu makin dewasa, kalau masih serampangan, sorry ya, gak akan dipercaya Tuhan, gak akan. Karena Tuhan akan pimpin kamu detail. Banyak orang-orang minta ngomong gini, Pak, kenapa pelayanan saya tidak berkembang? Tuhan ngomong apa tahu? Karena kamu pelayanan sembarangan. Panggilanmu tidak di sini, engkau milih di sini. Akhirnya tidak pernah maksimal. Destiny tidak terjadi. Ngerti katakan amin? Ada amin? Oh Pak, saya suka jadi gembala. Pak, Tuhan ngomong kamu bukan gembala. Itu gembala enak ya Pak? Enggak. Tugas saya Pak, penginjil. Sudah tahu ya? Kalau perhatikan, jawatan ini harus ngerti. Jawatan dan jabatan berbeda. Saya ulangi, jawatan dan jabatan itu beda. Kalau jabatan manusia kasih, jawatan Tuhan kasih. Saya ulangi, kalau jawatan Tuhan kasih, kalau jabatan manusia. Yang orang rebutan apa? Jawatan apa jabatan? Jabatan. Di gereja pun atau di persekutuan pun sama. Jawatan nggak bisa. Kamu pura-pura saya jadi nabi aja lah. Gak bisa kamu ngatur. Tuhan yang ngatur. Ada amin? Saya jadi gembala aja enak kok. Gak bisa. Saya pengen jadi penginjil, saya suka jalan-jalan. Belum tentu. Ngerti katakan amin? Ya dengar baik-baik. Saudara perlu ngerti detail. Sama-sama. Saya minta Anda ngerti ya. Perhatikan baik-baik. Saya harus ngomong ini. Balai sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu. Dan tingginya 120 hasta. Perhatikan unsur yang pertama. Balai itu dilapisnya dari dalam. Dengan apa? Saya minta Anda ingin baik-baik. Kalau Anda ingin mengalami breakthrough dalam doamu, dalam pelayanan, lapisi bait Allahmu dengan kemurnian. Jangan Anda bengkok hati. Jangan coba-coba. Kalau Anda pendoa yang murni hati, jangan belok-belok. Ada amin? Sudah tahu? Perhatikan saya ke depan. Alkitab mencatat begini. Apabila ia menjadi jahat, artinya begini saudara. Alkitab juga mencatat orang itu dulu murni. Begitu dipercayakan talenta, berubah hati bisa terjadi. Yang dulu polos, mendadak bisa berubah. Yang dulu dalam masalah minta kesembuhan, sembuh, bisa berubah. Kenapa? Kemurniannya hilang. Betul apa tidak? Berapa hamba Tuhan ngajar di tempat kita? Waktu itu kita bikin faith training. Hamba Tuhan ngajar tempat kita dengan bagus, dengan fine, dengan najaib. Karena dari kenabian juga ngajar macam-macam. Zaman dulu kita pakai juga dari GKI Petrus Agung, dari GBI kita pakai campurkan. Yang penting buat suara Tuhan. Ya, ngajar faith training yang ikut kita batasi. Tapi dengar baik-baik. Ternyata ada berapa hamba Tuhan itu motivasinya haleluya. Kenapa? Saya kepala sekolah, saya pemimpinnya.
Ketawanya setelah mereka ngajar. Dari mana bisa dibongkar Tuhan? Dari jemaat yang cerita. Dan saya konfirmasi dengan doa, Tuhan ngomong iya. Sampai pakai ngerayu murid, saudara. Iki haleluya ini. Iki namanya menyelam minum air apa minum lautan, gua nggak tahu. Tapi perhatikan, dia sampaikan nubuatan, tapi juga punya motivasi beda. Kemurnian itu membuat kamu diberkati. Setuju katakan amin. Hari ini kalau kamu nolong orang murni, dan saya kira, beranikah kamu ngomong benar waktu kamu rugi? Itu murni namanya. Ada amin. Kamu kehilangan rugi, kamu ngomong kebenaran. Orang seperti ini malah diberkati. Betul apa tidak? Ya, saudara belum ngerti ya? Ini terjadi di pelayanan kita, terjadi di pelayanan kita. Orang-orang yang melayani juga, saudara, tidak murni. Tidak murni. Itu pengkhotbah. Sampai ada yang terima nubuatan itu begini, maaf ya, nubuatan begini. Saya ingat dia cerita dengan ketakutan, saudara. Dia bilang begini, Pak, ini nubuatan ini benar apa enggak, Pak? Saya bilang, siapa yang nubuat? Jangan, Pak. Pokoknya saya terima nubuatan, yang nerima wanita, saudara, cewek. Wanita ya cewek. Dia bilang begini, nubuatannya, kamu nanti akan menikah dengan dengan pria yang umurnya 50 tahun ke atas. Wanita ini masih muda, mungkin masih kinyis atau masih cantik. Terima nubuatan bilang, kamu akan menikah umur nanti, bukan nanti akan menikah dengan pria umur 50 tahun ke atas. Dan nubuatannya tambahnya begini. Dan pria ini tidak bisa memuaskan hasrat seksmu. Mateng banget. Lalu wanita ini ngomong, berarti yang memuaskan hasrat seks saya, bilang, dasar goblok kamu. Saya bilang, kenapa kamu nggak tampar langsung? Dia bilang, Pak, hamba Tuhan nampar, hamba Tuhan dosa. Betul. Saya sempat ingatkan dia, makanya jemput hamba Tuhan jangan rok pendek. Diantar belanja, hamba Tuhan minta antar belanja, saudara. Kemana-mana dijemput sama dia, haleluya. Ya lalu dia nggak berani ngomong nama, tapi saya paksa. Namanya siapa? Ngomong. Saya bilang, nggak apa-apa. Kita nggak hakimi, itu urusan Tuhan. Ada amin, itu urusan Tuhan. Yang penting menjauh. Setuju angkat tangan, amin? Menjauh. Jangan malah mepet, berarti kamu haleluya juga. Pertama itu murni dulu. Kalau kamu jadi pendoa, saya ingat ini, ada pendoa-pendoa yang orang itu ngomong begini, kalau ini lulus, kali ini berhasil saya doakan, ini nomor rekening saya, tidak murni. Di sini nggak ada amin? Kurang keras? Nggak ada. Kalau ini berarti nomor rekening saya. Haleluya, nomor rekening. Saya bilang sama dia, nanti kok laku ya, traktir hamba tuanya makan. Lu gak usah transfer, gak usah. Traktir makan aja. Nasi bebek oke. Loh Pak, nanti kok dia kepahitan? Ya, salah dia mengharapkan kamu lumpuh orang itu soalnya. Betul apa enggak? Lumpuh rohani. Enak ya, khotbah begini, tembak-tembakan. Enggak saudara, ini memurnikan hatimu. Ngerti katakan amin? Murnikan hatimu. Kalau kamu doa gak diberkati ya gak apa-apa. Dosa dulu miskin, ingat saya. Dikit-dikit telepon, sekarang kaya, telepon aja kagak. Hatimu gak murni. Enggak, sini gak ada kok. Ada amin? Dulu gak punya uang, telepon gua mesti. Mampir ke rumah, makan apa adanya. Super is the best. Sekarang diberkati, mampir aja kagak, naik mobil aja cuman kasih cipratan aja, jebret. Saya kasih tahu ya, Yesus murnikan hatimu. Ada amin? Ada amin? Saya kasih tahu, sebelum memimpin kota segini banyak, saya dulu khotbah di Jakarta, gak dijemput saya. Ngomong, saya jemput Pak. Saya tahu dibiarin di bandara saya. Karatan. Serius. Berdiri. Gak dibales SMS, gak diapa. Saya gak kepahitan. Saya tahu ini bagian orang mau dipakai Tuhan. Setuju katakan amin? Saya cuma ngomong gampang Tuhan, gak dijemput tidur bandara, gampang. Apalagi saya kasih tahu, uang itu pulang pun setengah mati.
Saya kasih tahu dalam nama Yesus supaya Anda paham sedikit. Dengar baik-baik. Lihat ke depan dulu, fokus dulu supaya Anda jangan kampungan. Perhatikan baik-baik. Saya pelayanan sampai sekarang uang tiket pulang pergi uang saya sendiri. Pesawat itu. Ini ada Daud tapi kadang-kadang korban dia diberkati dia. Uang saya sendiri. Hotel uang saya sendiri. Maka Ahmad Tuhan ngomong, oh saya pengen gitu. Ternyata mereka tidak disupport. Bagaimana bisa? Murni dulu, baru dipakai. Setuju katakan amin? Secara real saya dari orang yang nggak punya apa-apa. Tuhan ngomong, kalau kamu pengen dipakai Tuhan, aku pakai kamu. Mulai dari dirimu dulu. Korban. Belum lagi difitnah. Saya tahu KKR kita waktu itu sebelum banyak 2000 orang. Saya ingat yang bintang tamu di Els sama Pak Cipto. Saya yang korban KKR. Perhatikan baik-baik, 2000 orang lebih. Sudah tahu sebelum KKR jadi, sudah tahu fitnah yang turun ke saya dari hamba-hamba Tuhan yang dijamu makan oleh pengusaha. Fitnahnya apa? Itu udah lama. Fitnahnya apa? Saya adalah homo. Ngerti homo ya? Gay. Kenapa? Karena tim saya semua pria. Dia bilang, itu timnya pria gay itu. Yang paling saya ketawa, saya berapa? Dia bilang, alis saya dibentuk. Alis dibentuk, itu bingung saya ini. Alis dibentuk, itu apa sih? Saya tahu itu sebelum saya kata pendoa, saya langsung ngomong, Pak, gempurannya hebat. Saya tahu pasukan doa yang saya nggak kenal turun tangan dalam alam roh. Itu kalau Tuhan bekerja. Tuhan cuma ngomong sama saya gini, aku akan balikkan musuhmu dalam tempo seminggu. Itu semua dihancurkan, termasuk pengacara-pengacara itu. Disikat saudara. Tanpa kita ingat, jangan nutupi orang saudara. Kasih orang itu buat Yesus sendiri yang turun tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan kepahitan. Itu proses kamu mau dipakai Tuhan. Setuju katakan. Sekarang saya tanya jujur, siapa yang percaya rancangan Tuhan damai sejahtera? Katakan dulu. Siapa yang percaya engkau naik bukan turun? Berarti diuji dulu. Halo, sing genah. Terang keras. Ngomong diuji dulu. Kepahitan gak? Ngomonganmu. Kadang-kadang. Ini orang dekat sini Pak. Janji-janji gombal. Haleluya. Kepahitan itu. Janji dinikahi Pak. Gak dinikahi. Haleluya Pak. Kemarin saya udah ngomong. Ada seorang pelayan Tuhan fair blessing. Saya bilang jangan pacaran dulu. Kamu belum waktunya. Mungkin dapat kepekaan yang berbeda saudara. Karena mungkin juga orang yang menarik sekali. Pacaran. Diem. Ada yang datang, silakan masuk. Oh ya. Ya, dan pacaran diem. Ya saya kasih tahu saudara. Saya udah setiap altar call dengar baik-baik. Kok ditepang tangan mesti nangis. Kenapa? Tuhan mesti ngomong gini loh. Saya sampaikan. Dengar teman ini. Ini masalah kemudian. Nanti kita sampai malam ini. Amin. Enak aja ya kalau enggak. Saya tadi ke Thailand udah bagi-bagi. Nanti baik-baik. Saya udah ngomong, belum waktunya engkau sama orang. Sama siluman Pak, bukan sama orang. Sendiri is the best. Ada amin. Kalau kamu belum bisa komitmen sama orang, jangan komitmen, nanti kamu akan memecahkannya. Repot sekali. Wah, ini omongan luar biasa. Lalu saya ngomong, ternyata kemarin dia ngomong, saya ini nyat BA kaget. Kenapa? Dia satu-satu pelayan Tuhan di omongan ini ya repot. Pokoknya di vibrasi. Dia ngomong begini, Pak, saya sakit hati. Kenapa? Saya udah pacaran 3 bulan hanya digombali tok. Digombali. Lalu saya bilang, saya udah ngomong sama kamu, jangan pacaran. Saya doakan muntah-muntah, itu lihat handphone sudah. Sekarang minta ketemu langsung saya tentu nggak bisa. Saya bilang lihat handphone, nggak bisa. Ketemu saya nggak mau, nggak bisa. Karena waktu tentu ya padat. Muntah-muntah saya bilang, kamu terikat sumpah sama dia. Betul Pak, lepas. Saya cetak keluar mental. Kadang-kadang orang tuh ngomongnya sini tidak murni. Betul apa tidak? Ngomongnya kamu ini baik ya, tak dukung kamu di dalam sini, tak jatuhkan. Percaya saya. Ya, jangan dendam nanti. Oh iya itu orang ini bukan. Ada amin? Murni. Lapisi malam ini dengan baik. Lapisi pertama, unsur pertama bait Allahmu dengan kemudian. Lihat sama-sama, coba buka Yohanes pasal yang ke-8. Langsung saja. Karena waktu dan dari perjamuan kudus. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6. Langsung aja. Yes. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3.
memperoleh sesuatu untuk apa? Menyalakannya terus. Dia write with their finger. Perhatikan saya baik-baik ke depan. Saya tahu kalau ada orang pancing kamu, saya harap Anda memiliki hikmat dan penguasaan diri. Jangan terpancing. Kalau kamu terpancing, saya katakan dia punya bahan untuk jatuhkan kamu. Ngerti yang katakan? Itu namanya penguasaan. Bayangkan atau anak muter padang gurun. Kenapa? Sebenarnya dia masuk promised land, tapi oleh karena dia terpancing karena orang yang tidak murni, balik. Ditanyain katanya, tapi ternyata untuk menguji kamu. Betul apa enggak? Dia bilang, apa sih itu urapan? Urapan begini. Masa ada gitu? Gak mau ya sudah, tinggalan lebih aman. Setuju katakan? Kamu debat, bocor urapan. Sampai ngerti pesan Tuhan hari ini? Banyak Nathan pusing kepala, kenapa setan masuk lagi? Kenapa? Dia sudah bertumbuh, ketemu orang yang gak bertumbuh. Debat yang ada. Sambil ditraktir makan. Ingat ya, bukan babi menentukan masa depan kita. Kita yang menentukan masa depan babi. Setuju nggak? Itu saya kemarin kawan. Ada apa ya? Bukan babi yang menentukan masa depan kita. Kita yang menentukan. Ya mau babi kecap kayak jadi babi apa kayak. Harus percaya Yesus. Jangan Pak, saya kok suka no. Murni. Ada apa? Ada orang neraktir ngajak debat. Saya kasih tahu, bayari aja makannya, tinggal. Kok dia ngajak makan tapi ngajak debat, sorry ya, tak bayar makannya. Kamu itu tersinggungan, bukan tersinggungan bocor urapan sama kamu. Setuju yang katakan? Susah apa kamu? Kecuali kamu minta makan sama dia. Gua lapar, makan debat apapun gak penting, yang tutup bungkus yang penting makan. Haleluya. Iku rada kepala batu itu. Ada amin. Yang penting ini babi masuk mulut. Mau ngomongnya apa terserah. Gua pokoknya ngomong tutupin loh. Anak cantik jelek kan? Jelek. Makanan masuk tapi pendapat ditolak. Ya, oh ya itu Yesus. Allah kita semua sama kok. Iya. Makan terus. Pokoknya yang penting beres. Yang penting firman jangan terlalu kencang. Iya. Makan deh. Dalam nama Yesus. Ada amin. Sudah pernah dites, saya pernah dites anak rohani saya dulu. Tahu? Tesnya ini rada kurang ajar tesnya. Salah satu tesnya begini. Mereka berdua ngajak saya makan. Tuhan ngomong sama saya begini. Nanti kalau kamu makan kamu harus bayarin duluan. Harus lebih dulu daripada mereka. Oke? Saya tahu, saya cepat-cepat cuci tangan, habis makan saya bayar. Mereka gak lihat saya udah bayar. Begitu mereka mau bayar, saya udah bayar. Sudah tahu, ini rada kurang ajar ngetesnya. Dan cukup sekali aja ngetesnya. Sudah tahu, istri yang ngomong begini. Sebenarnya saya cuma ngetes Pak. Saya gak ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, kalau dia memang hambamu yang benar, maka dia akan bayari makanan ini. Kurang ajar gak itu? Haleluya. Dan Tuhan, herannya Tuhan nurut. Kampungan teman, tapi Tuhan nurut. Kenapa? Karena dia baru bertobat. Ajak makan saya lalu Tuhan, buat dia hambamu. Kamu nanti suruh bayar saya. Makanya Tuhan waktu saya makan, Tuhan ngomong, kamu nanti cepat bayar. Cepat bayar. Kalau makan yang murni hati, saudara-saudara, dia traktir kok makannya banyak, haleluya. Itu nggak di sini nggak ada kok. Ada amin. Sirip ikan hiu, sirip semua dimakan, saudara. Kalau uang sendiri mahal, saudara. Sirip semua dimakan, sirip piranha semua makan pokoknya. Yang pertama, kalau saudara lihat ini, perhatikan saya, jangan terpancing lagi. Saya minta Anda tutup bungkus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya untuk memperoleh bahan sesuatu untuk apa? Menyalakan. Jadi saya kasih tahu, mulai hari ini Anda harus belajar peka. Ini orang mancing kamu apa enggak? Setuju kan? Anda harus ngerti kepekaan, karunia membedakan roh. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Nah orang belum waktu yang mati, jalur mati. Nanti katakan amin. Apalagi yang sumpah-sumpah. Zaman dulu di Bandung itu ada nabi-nabi palsu. Ngerti ya? Itu jemaahnya hampir 300 orang. Hampir semua orang luar pulau. Kenapa mereka jadi pengikut nabi? Saya kira tangkap polisi saudara di penjara. Karena ngomong apa? Pengangkatan bulan ini dan tahun ini. Tahu ya? Semua jualan mereka ikut rame-rame. Kenapa? Yang ikut itu kenapa? Orang-orang stres.
Orang stres apa? Kenapa? Mereka zaman perang, tidak ada rumah. Saya dipikir cepat datang Tuhan, kita sumpah. Yesus gak datang, polisi yang datang. Makanya dalam nama Yesus, miliki karunia membedakan, kita yang tangani. Saya bilang, lu buatan, lalu buatan. Kadang-kadang kita kurang kuat di jiwa. Kenapa? Ketidakintimanmu. Bukan berarti kamu jadi orang galau. Atau ada nabi ngomong betulan, enggak, haleluya. Atau langsung mulutnya kamu tampar, diam kamu. Dalam nama Yesus, itu namanya ya salah. Ada amin? Saya tahu nggak? Saya orang ngomong gini, Bapak ini dulu pengkorban keras kan. Saya kasih tahu, apakah harus keras terus? Saya tak sama Tuhan ngomong, kamu ikut orang atau ikut aku? Kalau memang keras-keras, kalau memang lembut-lembut, tak bisa dicap orang, nggak bisa. Kita tidak tahan, tidak minta dihormati orang. Treatment itu harus dirubah. Ngerti kata-kata apa yang dirubah? Pertama, ini kalau kamu lagi diajak omong orang, kamu ngerti ini ngetes aku ini. Jangan lalu kamu ngetes dia kembali. Kau usah, lepaskan berkat bagi dia. Ada amin. Kurang keras. Ada amin. Sudah tahu Roh Kudus kelihatan orang ngomong begini. Wah Pak, kok bisa muncul Pak? Di tempat ini kok nggak ada Pak? Saya bilang tempat ini ada, cuma memang tidak diizinkan lihat. Dan lihat semua kan tergantung Tuhan. Nanti kalau kamu minta-minta, ngotot-ngotot, ketok-ketokan malah. Nanti kata-ketokan. Menurutku dari Tuhan adalah bukan. Ada amin? Roh Kudus kelihatan. Makanya waktu pas mimpin pujian, kan lagunya Oh Yehova, I worship you. Main musik ada gitu, saya bilang, Tuhan ngomong penjebolan. Saya langsung naik mimbar, song leadernya juga dari HTI, saya bilang, ambil lagi. Ya juga dipakai untuk bermasmur ternyata. Lalu penari saya bilang naik mimbar, karena gak cukup ruangannya. Saya bilang, tanpa musik, nari, saya lihat nari memang dengan pimpinan Tuhan. Situ Roh Kudus datang. Yang paling penting itu Tuhan hadir. Ada amin. Maka saya ngomong ini persekutuan. Anda kembali ke gereja masing-masing. Kalau bikin persekutuan yang benar, jangan motivasi miring-miring kanan kiri. Ada amin. Saya sering ngomong jangan rebutan jiwa. Jiwa milik Tuhan. Kau gak butuh perpuluhanmu, kamu pulang kok. Ada amin. Gak butuh uangmu. Kita ini murni. Ada amin. Pak, kok saya kasih boleh? Gak boleh sekarang. Jangan sombong. Ada amin. Nah, oh enggak kok kasih terima. Tapi persekutuan ini pun juga nabur gila-gilaan. Kelang, nabur motor juga berkali-kali. Kemarin orang lain kita kasih motor. Pak, mobilnya kapan Pak? Nanti. Doa, setuju katakan amin. Kaya raya iman kok. Jadi jangan mikir terima tok, kita ini beri. Ada amin? Saya beli tanah, suruh Tuhan kasih tanah. Bukan tanah segenggam gini. Tanah ini segini, ini berapa ini? Saya nggak tahu ukuran. Ini ada berapa kali ini punya gede tanah itu saya beli. Tuhan ngomong apa? Tanah yang kamu beli, kasih sekolah di samping. Saya sampai ngomong gini, yang benar Tuhan. Tuhan ngomong sama saya apa? Aku yakin. Kau yakin? Saya bilang sama Tuhan apa? Aku gak yakin Tuhan. Gak yakin. Tapi sudah tahu ketaatan saya lakukan. Saya lepas sertifikatnya. Saya bilang sama anak Roni saya nangani tanah agraria, saya bilang kasih sekolah di sampingnya. Yakin be, kasih cepat. Nanti pikiran bisa berubah. Percaya saya. Tuhan ngomong A, percaya saya 1-2 hari kamu pikir-pikir otakmu bisa lain. Percaya saya, gak murni. Betul apa enggak? Saya bilang kasih dari dinas pendidikan di sorting ya. Kasih penghargaan. Baru kali ini ada yang kasih kita tanah. Dahsyat. Sampai orang ngomong, Pak ada tanah lagi? Ada, saya lagi mau kasih tanah kuburan. Mau? Jangan. Kuburan itu mahal. Mahal, ada amin? Kenapa? Saya kasih tahu, lihat saya baik-baik. Kita ini kalau dipanggil Tuhan nggak bawa apa-apa. Kok pusing sih? Ada amin? Di mana hartamu berada? Beres. Kasih salaman dulu kanan. Saya hari ini baik, gak marah-marah kan? Ngomong murni hati. Salaman. Paman sama ponakan salaman. Ada amin? Murni. Amin. Susah apa gampang? Murni susah apa gampang?
susah. Kenapa? Tawarannya akan berbeda. Lihat aja. Ya, jadi saya minta Anda paham. Yang pertama, dikatakan begini, Yesus dicobai, tapi saya minta Anda kembali sekarang. Unsur yang kedua, agak cepat. Ini jam. Saya nggak bahas pohon kormanya, saudara, karena pohon korma atau ngomong sama saya soal kesuburan, itu soal panen raya. Saya nggak bahas sana. Tapi unsur kedua, kembali ke 2 Tawari pasal 3. Nah, lihat. Tadi ayat yang keberapa? 2 Tawari pasal 3 ayat yang ke-6. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Baca sama-sama, bisa ya? 2 Tawari 3 ayat yang ke-7. 5, maaf, 5. 2 Tawari pasal 3 ayat yang ke-5. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua, serempak. Ruang besar itu. Terus korma. Saudara, unsur ketiga dalam mendirikan bait Allahmu. Perhatikan, yang pertama dengan kemuliaan. Saya minta Anda reminded, ingat, minta rema. Yang kedua, ada unsur namanya apa? Ayo, sanobat. Tulis baik-baik. Kenapa Kaisar Nobar? Saya minta Anda tulis. Kaisar Nobar itu terkenal dengan kekuatannya. Panas dingin, tidak berubah. Itu sanobat. Kalau kamu ingin bait Allahmu dipercayakan Tuhan banyak hal siang malam ini, jangan jadi orang pelin-pelan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti, katakan amin. Teguh. Makanya Tuhan ngomong sama Yosua apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat saya ke depan. Tunggu dulu, saudara. Perhatikan saya ke depan. Anda boleh murni, tapi kalau Anda tidak teguh hati, tidak akan terima apa-apa juga. Diomongi gini percaya, diomongi gini percaya. Di luar konteks firman, di luar kebenaran yang Tuhan sedang jalankan sama kamu. Yang kedua, makanya tadi saya ngomong jangan percaya ramalan. Apa tadi, Facebook apa saya nggak tahu tadi. Apa namanya? Aplikasi ramalan Roy Markun tadi. Ada amin. Saya kasih lihat saya ke depan. Kamu jangan takut sama setan. Kamu ngomong apa nanti diserang setan. Kagak bisa, nggak bisa. Kuasa Yesus lebih besar. Sampai percaya tangan. Harus mantap. Tepuk tangan bagi Yesus. Sudah, Yesus lebih besar. Saya korban di Bali, saya ngomong, meskipun dukun-dukun yang kumpul, kita pasti menang. Itu kuat. Jangan, aduh, aku sendirian, goblok, secara imanmu mana? Ada aneh. Makanya jangan sok kuat. Orang tua itu waktu sendiri akan kelihatan siapa dia. Bukan rame-rame. Kok rame-rame, wah, tapi kok waktu sendiri. Ada amin? Ada amin? Sanobar, lihat saya ke depan. Sanobar terkenal dengan kekuatannya. Saya tahu, saya kasih tahu ya. Kalau kamu pengen terima mujizat malam, coba Anda cek hati. Dengar, ada dulu saya pernah ngomong. Kalau kamu ketemu hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan dia bilang begini, lihat saya ke depan. Kamu kalau doakan orang tumpang tangan. Lalu ketemu hamba Tuhan lain, kalau doakan orang tidak boleh tumpang tangan. Kira-kira kamu yang turuti apa? Ayo, turuti yang mana? Ya. Tanya Roh Kudus di hatimu. Roh Kudus ngomong apa? Itu namanya rema. Setuju apa tadi? Halo? Ada amin? Cara saya, cara Tuhan beda. Orang ngomong, kamu harus puasa 3 hari. Kalau memang dapat dari Tuhan, lakukan. Tapi kalau tidak, harus belajar kuat yang di sini. Saya blessing ini berapa kali disuruh jadi gereja. Saya kasih tahu, kita tidak akan pernah jadi gereja karena Tuhan pertama kali bikin, Tuhan ngomong sama saya, tidak boleh jadi gereja. Sampai tahunan sekarang tidak akan jadi gereja. Meskipun kita dicemburui. Jangan. Harus teguh. Dulu ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri juga ngomong bla 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 gini, karena ada Tuhan kita tolak semua. Teguh. Ada amin. Ada amin. Kalau nggak teguh, maaf ya, pelayanan kita nggak akan jadi gini nih. Nggak akan. Nggak akan. Maka saya himbau buat Anda, dengar baik-baik. Jadi orang jangan pelin-pelan, nanti masuk neraka kamu diadili. Kenapa kamu bimbang? Saya kasih tahu, saya punya handphone rusak, handphone rusak. Tidak bunyi,
saya barusan benerin speakernya nggak ada, saudara. Masa gini? Haleluya ya. Jadi dicoba apapun kagak ada suara. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Saya ajari, tak aja doa profetik yang punya handphone nih, supaya ada jangan bodoh-bodoh, saudara. Anda harus doa dengan urapan. Sudah tahu? Saya cuma ngomong besok harus kembali ke sana, tapi saya harus besok harus pergi keluar kota. Tuhan ngomong, kenapa kamu nggak doa di atas? Tuhan ngomong soal faith blessing. Saya ke kamar doa, Tuhan ngomong soal faith blessing, bla bla bla. Saya bawa handphone yang rusak ini. Saya bawa. Saya tergerak, saya nggak doa buat dia, saudara, buat handphone enggak. Saya cuma bawa. Lalu Yesus muncul, kita ngobrol, Tuhan ngomong faith blessingmu nanti akan begini. Saya masih ingat, saudara, Tuhan ngomong cuma begini. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Saya bilang, apalagi nih Tuhan, sudahlah, terima. Nah, dengar baik-baik. Itu kan handphone rusak, saudara. Salah saya, Yesus cuma saya pegang handphonenya gitu. Karena itu sesuatu nggak bisa bunyi. Saya cuma angkat kok. Bagimu gampang tuh, tapi ini handphone aja. Gak usah. Gua kasih tahu ya. Di bawah anak saya nyalakan apa? Kok ada suaranya? Saya ini lagi persiapan benar-benar koper karena pagi saya akan terbang. Anak saya kok dengerin, tak pikir ini handphone dari mana ya? Saya lihat, loh, bunyi. Handphone diurusin Tuhan, apalagi kamu. Setuju angkat tangan? Makanya yang teguh gitu. Kalau doa jangan bimbang. Tuhan, masa handphone didoakan? Ingat loh, ini hanya kasus khusus. Jangan kamu pulang daripada ke mekanik, Tuhan doa aja. Nah, kalau memang Tuhan mau bisa. Tapi kalau Tuhan tahu kamu pelit, haleluya, saudara benerin. Ada amin. Tuhan udah tahu Tuhan, mekanik ini jengkelin Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau Pak Yeremia bisa bunyikan ini, pasti bunyi. Jangan berdoa Tuhan, ini handphone hitam putih jadi berwarna Tuhan, ya ganti dong. Teguh, coba Anda lihat sekarang saya ajari satu firman. Lihat perjanjian lama. Enak belajar begini ya, supaya Anda percaya doa itu besar kuasanya. Nahum, ini penting sekali. Tuhan tadi ngomong soal ini. Nahum pasal 2, langsung aja ayat yang pertama. Tentang orang yang harus takut. Nahum pasal 2. Nahum. Ayat yang pertama. Kitab Nahum. Ya, saudara, saya minta Anda lihat ke depan. Saya baca, perhatikan. Pembongkar maju terhadap engkau. Saya minta Anda ngerti profetiknya. Adakan penjagaan di benteng. Lalu mengintailah apa? Jalan. Yang penting, ikatlah pinggangmu apa? Lalu apa? All strength. Kenapa? Pembongkar maju sama kamu. Kamu kuat dalam Tuhan, kamu maju dalam Tuhan. Begitu kamu kena pengaruh, rusak. Hari ini, unsur yang kedua daripada bait alam, bukan hanya kemurnian. Apa ini dengan sabar? Jangan kumpul sama orang gak punya iman. Ada amin. Kenapa banyak orang pelin-pelan? Buka bisnisnya nggak untung. Padahal Tuhan ngomong tetap setia. Pindah, saudara. Akibatnya akan diberkati lagi. Muter padang gurun lagi. Susah orang teguh hati. Betul apa? Ada amin. Ada orang yang jual, Pak saya jual sekian. Saya bilang, tetap itu harganya. Dia laku. Yang kedua, saya kasih tahu. Contoh, dulu jam 4 pagi bisa bangun, jam 3 pagi bisa doa. Sekarang bisa berubah jam? Bisa, saya bangun gini, sikara pakora mas, ngantuk Tuhan. Berubah jam 6. Terima kasih Tuhan, aku masih bernafas, nyawa masih ada. Haleluya. Lama kelamaan sekali kamu nego. Dengan saya baik-baik, saya serius. Sekali Anda nego, urapan makan kurang. Tingkat kedisiplinan, cara jiwamu mikir juga akan berbeda. Terus. Dan yang pasti dalam roh terjadi, kamu akan nego dengan banyak hal. Kenapa? Penjagaanmu dibobol. Ngerti enggak? Orang ngomong ini, orang ngomong itu, kamu akan ngomong, oh ya wis gak apa-apa lah, cicai lah, tanpa sadar itu setan masuk. Kemarin ada seorang ibu pengusaha juga, dia ngomong sama saya gini, Pak saya mau buka bisnis baru. Masalahnya partner bisnisnya minta tanggal lahirnya. Anda masih ngerti? Minta tanggal lahirnya, mau diapain? Iya, itu betul. Minta tanggal lahir, bulan, semua. Ini adalah orang yang juga pelayanan, ini hamba Tuhan. Pengusaha juga, punya hotel.
Bukan yang ini, beda lagi. Saya kasih tahu saudara. Dia minta tanggal lahir. Dia bilang, Pak Yeremia dikasih apa enggak? Saya langsung maaf, saya marah. Saya bilang gini, kenapa kau sebodoh ini? Kok mau tanya dikasih itu loh? Kau saya tanya sebenarnya, tangkingan. Loh Pak, kalau tangking nanti tersinggung. Lebih baik tersinggung. Lebih baik menyinggung manusia daripada menyinggung Tuhan. Setuju angkat tangan? Ada amin? Tapi ternyata orang ini lihai, saudara. Nggak tahu matanya punya karunia keberapa. Bisa baca tiket atau pesawat itu daftarnya, saudara. Tanggalnya ketahuan. Nggak tahu dia bawa ke suhunya apa enggak. Nggak tahu dia ngomong apa. Kamu nanti akan mengalami gini. Kenapa masa lalumu jelek? Saya kasih tahu. Langsung dia kaget. Dia cuma ngomong gini. Apa yang harus saya lakukan Pak Yeremia? Sebenarnya saya langsung ajarin. Nah ini udah berangkat ke Cina nih. Saya bilang, nanti kalau ketemu dia, kamu cukup ngomong begini. Ramalanmu tidak berarti sama aku. Aku percaya Yesus. Ramalanmu balik sama kamu. Anda harus punya mata iman. Setuju katakan amin? Diangkat matanya. Pelototin kalau perlu. Ada amin? Jangan nawar. Jangan mau pelotot-pelototan sama punya barang. Firman adalah firman. Maka saya ngomong. Itu benar. Ramalan semua akan kembali ke kamu. Lupa nanti kau ribut. Mending ribut sekalian. Setuju katakan? Teguh hati. Ada amin? Kata enggak saudara, saya bilang keras. Harus. Nanti lagi kita ngomong tanganmu dibaca. Coba lihat tangan. Waduh, garismu kok banyak pelintat-pelintutnya. Wah, kamu orang bimbang kamu. Karena kamu kurangi hati, kurang iman. Iya juga ya, kok sama ya. Goblok sama goblok kumpul ya. Iya betul. Anak Tuhan itu suka yang begitu-begitu. Iya, iya. Halo, ada amin? Garis tangan. Wah, garismu lurus ini. Luar biasa. Masa depanmu lempeng langsung. Zaman anak Tuhan kadang-kadang pakai firman. Karena Yesus. Bodoh, saudara. Itu cara masuk setan. Ada amin? Saya lihat kamu potonganmu mesti begini. Jelek terus. Saya harus hari ini harus teguh. Pembongkar maju. Terakhir, ada unsur yang terakhir saya minta Anda catat habis perjamuan kudus. Sudah jam 9. Maaf ya, tapi saya percaya Anda pulang dengan bahan yang baru. 2 Tawari pasal 3. Langsung ayat yang ke-6. Semua baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Ruang itu. Batu berbata. Garis bawahi yang apa? Murah apa mahal? Mahal-mahal sebagai beraja. Sedang emas yang emas apa? Paruan desa ke depan. Terakhir, saya nggak bahas korma. Korma itu bicara kalau Anda bait Allahmu beres, kesuburan terjadi. Desa ke depan. Terakhir, kamu harus bangun bait Allahmu di dalam sini. Bukan hanya dengan emas murni. Sabar, tapi yang terakhir, bayar harga. Baru kamu akan diberkati Tuhan. Ngerti katakan amin? Bayar harga. Jangan malas. Kalau bilang, Pak, jalan jauh. Otakmu taruh di sini. Jalan seperti saya. Makanya saya tahu, belum kaya itu sombong setengah mati. Saya tahu Trump itu kepilih, saya udah ngomong. Trump bersinar. Oh, gak mungkin Pak, itu ceweknya banyak. Tuhan mau pilih dia, mau ngomong apa? Kepilih, so. Naik orang kaget. Oh, Pak, Tuhan ini kok pilih orang kayak gini? Kenapa gak yang wanita? Tuhan punya rencana. Meskipun nanti haleluya Trump itu. Kamu tanya, presiden sekarang siapa? Sudah kepilih. Amin, bukan nebak-nebakan terserah kamu. Sudah ada. Ya, jelas kau saja dinubuati kalau saya amin. Yang ketiga, bayar harga. Kalau kamu suruh ngampuni, jangan gengsi. Jangan tarsok. Ngerti katakan amin? Tuhan belum siap Pak Tuhan. Tuhan ngomong kapan? Sekarang pokoknya belum. Gua masih jengkel Tuhan. Itu 100.000 ku diempat sama dia. Kamu 100.000 tukar keselamatan, saudara. Ada amin? Permataku kan dikembalikan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Mau salah. Terakhir, bayar. Ada amin? Bagai berdiri kita siap terima perjamuan kudus, habis itu pulang. Angkat kedua tangan. Siapa yang percaya tubuhmu adalah